bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Lela. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3 semuanya? 3 Amar, 3 Abu, 3 Bilal, dan 3 Said. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum belajar terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, coba kita bersama-sama menyimak wacana yang ada di buku. Judulnya tentang pengolahan kedelai. Kedelai memiliki banyak manfaat. Kedelai dapat diolah menjadi beragam makanan menggunakan teknologi pangan. Contoh makanan yang berasal dari kedelai antara lain tahu, tempe, dan susu kedelai. Melalui teknologi pangan, kacang kedelai dapat dinikmati dalam bentuk yang lain, yaitu tahu. Tahu mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh. Pada pengolahan tahu, teknologi pangan bermanfaat menciptakan jenis makanan baru yang mengandung zat gizi tinggi. Cara membuat tahu cukup mudah. Mula-mula, kedelai dicuci dan direndam selama 8 jam. Proses tersebut dilakukan agar kedelai mengembang dan lunak. Kedelai yang sudah direndam dicuci sebersih mungkin agar tidak mudah masam. Setelah itu, kedelai ditumbuk perlahan sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai berbentuk bubur. Bubur kedelai dimasak hingga muncul gelembung kecil. Selanjutnya, bubur kedelai disaring dan diberi larutan pengendap sambil diaduk perlahan. Setelah endapan terbentuk, bagian endapan dicetak sehingga membentuk tahu. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah menyimak wacana yang tadi kalian dapat menemukan arti kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, kata pangan, arti katanya adalah makanan. Kemudian yang kedua adalah teknologi, arti katanya adalah ilmu pengetahuan terapan. Kemudian yang ketiga adalah endapan, arti katanya adalah sesuatu yang bercampur dengan barang cair yang telah turun ke bawah dan bertimbun di dasar. Kemudian keempat adalah larutan, arti katanya adalah enceran, luluhan atau barang cair. Yang kelima adalah gizi, arti katanya adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bersama-sama menyimak kembali wacana yang berjudul Industri Pengolahan Susu. Susu merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Oleh karena itu, susu diolah menjadi jenis makanan yang dapat bertahan lama. Misalnya, susu cair kemasan, permen susu, dodol susu, kerupuk susu, yogurt, dan keju.
Hasil olahan susu tersebut dibuat dengan memanfaatkan teknologi pangan. Salah satu pemanfaatan teknologi pangan untuk mengolah susu adalah dengan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam makanan dengan cara memanaskan hingga suhu tertentu, kemudian mendinginkannya. Susu cair pasteurisasi biasanya dikemas dalam kemasan karton. Susu juga diolah dengan cara dipanaskan hingga kering dan berbentuk bubuk. Susu bubuk lebih tahan lama daripada susu cair. Selain diolah agar lebih tahan lama, susu diolah menjadi bahan pangan lain. Salah satunya adalah keju. Keju dibuat dengan cara menambahkan enzim, sehingga susu terpisah menjadi dua bagian, yaitu dadih dan cairan. Dadih yang terkumpul dicetak dan ditekan hingga memadat, sedangkan cairannya dibuang. Dadih inilah yang akan menjadi keju setelah digarami dan didiamkan. Susu juga dapat diolah menjadi yogurt. Yogurt terasa asam karena merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat. Yogurt juga dibuat dengan tambahan berbagai rasa buah. Ada rasa stroberi, anggur, jeruk, dan lainnya. Contoh produk hasil olahan susu lainnya adalah dodol susu dan kerupuk susu. Kedua olahan tersebut dibuat dengan menambahkan bahan lainnya, tepung ketan untuk bahan dodol susu dan tepung tapioka untuk kerupuk susu. Dari teks yang sudah dibacakan tadi, kalian dapat mengetahui apa itu paragraf. Pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Ayo menggali informasi. Pokok-pokok informasi berikut terdapat di dalam teks berjudul Industri Pengolahan Susu. Paragraf manakah yang memuat informasi-informasi tersebut? Nah, di sini ada pokok informasi. Cara membuat keju itu ada di paragraf ketiga. Coba nanti kalian lihat di buku kalian, cara membuat keju itu ada di paragraf ketiga. Kemudian pengertian pasteurisasi itu ada di paragraf kedua. Contoh produk olahan susu yang pembuatannya dengan cara menambahkan bahan lain itu ada di paragraf ketiga. Kemudian pembuatan yogurt itu ada di paragraf keempat. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi pangan pada produk olahan susu ada di paragraf kedua. Anak-anakku sekalian, ayo kita bermain peran. Bibi menggoreng tahu untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi suka makan tahu goreng hangat. Kebiasaan Nina dan Adi berbeda. Nina suka makan tahu dengan sambal kecap. Adi suka makan tahu dengan saus tomat. Kesukaan Nina dan Adi berbeda. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menyayangi. Selain kesukaan, setiap orang dapat memiliki kebiasaan, sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Dengan memahami perbedaan, kita bisa mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling
hargai. Nah, ini di sini ada contoh perbedaan sifat kakak dan adik. Kakak seorang pemberani, adik memiliki sifat pendiam. Kakak dan adik saling memahami sifat masing-masing. Kakak menghibur adik ketika sedang bersedih. Kemudian adik berterima kasih kepada kakak karena sudah menghiburnya. Baiklah anak-anakku sekalian, ayo mencoba. Selain diolah menjadi tahu dan tempe, kedelai dapat dibuat menjadi susu kedelai. Susu kedelai berasal dari hasil penyaringan dan perasan bubur kedelai. Hasil penyaringan kemudian direbus dan ditambahkan bahan lainnya. Susu kedelai yang sudah jadi lalu dikemas dengan bentuk bermacam-macam. Ada yang dikemas dalam karton atau botol. Perhatikan kotak susu pada gambar di samping. Pada kemasan susu tertulis keterangan isi di dalam kemasan. Isi atau kapasitas suatu bangun ruang disebut juga volume bangun ruang. Dengan kata lain, volume menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang. Anak-anakku sekalian, ayo kita berhitung. Susu segar kemasan kotak merupakan contoh hasil teknologi pangan. Susu segar diolah dengan proses pasteurisasi untuk membunuh kuman, lalu dikemas dalam berbagai kemasan. Perhatikan kotak susu pada gambar berikut. Satu kotak besar susu pada gambar volumenya sama dengan 2 kotak kecil susu. Jadi, volume kotak besar setara dengan 2 kotak kecil. Satuan kotak kecil susu tersebut merupakan contoh satuan volume tak baku. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.